Allah tuh nggak ada kerjaan ya Pak. Kenapa? Bikin jembatan, kok rambut dibelah 7? Ya kalau kita jatuh salah Allah. Kekecilan bikin jembatannya. Rambut dibelah 7. Karena selalu dulu memahami setiap simbolisasi itu dipahami secara letter luck begitu. Dulu. Ternyata begitu saya bongkar rahasia Quran, oh ternyata Siratal Mustaqim itu adalah rambut dibelah 7 dan ada pada setiap manusia. Siapa yang sudah menemukan yang 7 dalam dirinya, ketemu pasangan yang 10 pada dirinya, 10 ketemu 7, merdeka. Dari mana dia tahu rasa kopi? Ternyata dia baca buku tentang rasa kopi. Dia baca buku tentang rasa kopi, dihafalkan di otaknya, kemudian ceramahkan pada orang-orang yang belum pernah minum kopi. Dan semua setuju rasa kopi seperti yang dibicarakan oleh si pembicara. Dan jumlahnya yang mengikuti ceramah ini puluhan ribu. Disebutnya juga tabligh akbar. Tapi begitu saya mau bagikan kopi, hilang semua. Padahal Anda akan merasakan kopi kalau saya bagikan kopi dan Anda menerimanya. Betul nggak? Mau dikasih minum kopi semuanya ngilang. Padahal rasa kopi itu baru akan Anda rasakan tepat saat Anda minum kopi, bukan ketika Anda ikut seminar tentang penjelasan rasa kopi. Kenapa kita seperti itu? Karena kita belum merdeka. Kita terkungkung oleh rasa takut. Karena kita terkungkung oleh kebanyakan orang. Kan kebanyakan orang seperti itu. Anda ikut aja yang banyak. Yang banyak itu belum tentu benar loh. Apalagi yang sedikit. Ada orang yang marah, kehilangan kesadaran. Ada orang sakit hati, kehilangan kesadaran. Ada orang mengeluh, kehilangan kesadaran. Itu refleksi dari ketidaksadaran. Dan orang-orang yang semacam ini jelas belum merdeka. Jadi jangan buru-buru mengatakan kita sudah merdeka. Pawai, karnaval, macam-macam. Jadi penjajah kita yang paling utama adalah pikiran kita. Nah sekarang siapa yang dijajah? Yang dijajah oleh kita adalah kesadaran kita. Pertanyaannya, kenapa pikiran lebih berkuasa daripada kesadaran? Saya kadang-kadang suka bertanya konyol. Dalam sebuah diskusi untuk orang dewasa nih, saya suka tanya. Kalau orang-orang yang tidak baik di kehidupan ini dikuasai siapa? Mereka mengatakan dikuasai oleh setan. Kalau ada orang baik di semesta ini siapa penguasanya? Penguasanya katanya Allah. Pertanyaan berikutnya, biasanya kalau pertanyaan saya berbuntut itu. Banyakan mana orang baik sama orang yang tidak baik kalau begitu? Banyakan orang yang tidak baik. Siapa penguasa yang tidak baik? Katanya setan. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu kuasa mana? Setan sama Tuhan. Jadi siapa yang maha kuasa di semesta ini? Kadang-kadang yang gitu aja suka pusing. Padahal itu kan fakta, betul nggak? Nah, apakah kesimpulan itu benar apa salah? Harus diuji dulu. Pertanyaan berikutnya, adakah setan? Kan begitu. Setan tuh ada apa tidak? Kan itu masalahnya. Apa ya Tuhan kemudian menciptakan sesosok makhluk untuk menyaingi dirinya sendiri? Lalu beliau menjadi sangat capek, sibuk ngurusi perilakunya ini? Apa begitu? Apa di semestanya ada satu kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan? Kalau begitu kalimat la ilaha illallahmu itu batal. Makanya baca la ilaha illallah itu sambil berkesadaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sadari. La ilaha illallah kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Arti yang lebih dalam lagi, yang mana yang bukan Allah? Allah sendiri yang mengatakan huwal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Aku yang awal, aku yang akhir. Bahkan aku tidak berawal dan tidak berakhir. Aku yang zahir, aku juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan menggugat sebetulnya. Tujuannya supaya kalian mikir. Nggak akan saya kasih jawaban. Mikir aja, enak aja. Makanya belajar yang paling bagus itu namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri.
Karena kalau menemukan sendiri dari pengalaman sendiri, itu baru namanya pengalaman sebagai guru yang terbaik. Itu namanya ilmu sejati, bukan pengetahuan pinjaman. Paham sampai di sini? Nah, makanya saya berulang kali cerita tentang episode yang sangat luar biasa dalam cerita sastra, namanya episode Ramayana. Pernah nonton? Pernah baca bukunya? Ya? Itu kan cerita tentang Rama dan Sinta. Ya? Siapa Rama itu? Sebetulnya Rama itu cerita diri kita. Siapa Sinta itu? Sinta itu cerita tentang kesadaran yang ada pada diri kita. Maka Sinta itu, Dewi Sinta itu dicuri oleh Rahwana. Siapa Rahwana? Rahwana itu disebut Dasamuka. Dasamuka itu artinya 10 wajah. Siapa Dasamuka itu? Dasamuka itu adalah penguasa negeri Alengka. Alengka itu sebetulnya bahasa Sanskerta, arti yang sebenarnya adalah pikiran. Jadi Rahwana ini adalah penguasa negeri Alengka, artinya penguasa negeri pikiran. Nah, pikiran itulah si Dasamuka, banyak wajah kayak kalian. Sesekali kelihatan seperti lembut, seperti loh. Iya. Lagi ngaji kayak gini, semuanya kelihatan seperti soleh. Lagi ngaji nih, aslinya kalian tidak terdeteksi di sini. Karena aslinya seseorang itu keluar tepat pada saat dia berhadapan dengan kontradiksi dalam hidupnya. Makanya saya bilang kemarin, orang lain itu hanya layar sebetulnya. Orang lain itu hanya cermin sebetulnya. Kalau kita marah pada orang, orang itu hanya layar, hanya cermin, hanya objek. Sebetulnya kita sedang mencerminkan kemarahan kita pada orang itu, lalu bayangan dari diri kita kelihatan di orang itu. Jadi saat seseorang marah, sebetulnya dia sedang mencerminkan kemarahannya pada orang, sebetulnya dia sedang berkaca bahwa dia adalah seorang pemarah. Jadi bagus kalau ada orang lain yang memancing-mancing kemarahan kita, bagus, harus berterima kasih pada mereka. Kenapa? Karena aslinya kita kelihatan di situ. Di sini kalian gak kelihatan, di sini seperti. Oh, udah pakai baju kayak gini. Apalagi yang sini bajunya koko, sini bajunya syar'i. Seperti orang soleh, seperti orang sabar, seperti orang baik. Karena aslinya gak kelihatan. Aslinya kalian tuh kelihatan di rumah. Itu asli. Di jalan, itu asli. Saat seseorang sedang berhadapan dengan kontradiksi, aslinya seseorang kelihatan di situ. Oleh karena itu, tidak bisa saya melihat aslinya kalian di sini. Paham? Paham apa tidak? Oke, lanjutkan. Nah, Rahwana ini penguasa negeri Alengka. Dan dia berhasil mencuri yang namanya Dewi Sinta. Dewi Sinta ini dicuri sama Rahwana. Dibawa pergi. Lalu apa yang terjadi? Rama kehilangan Dewi Sinta. Apa maknanya? Anda, kita, diri kita kehilangan kesadaran. Jadi sebetulnya cerita Ramayana itu cerita seseorang yang sedang kehilangan kesadarannya. Jadi tidak sadar. Dan orang yang tidak sadar mudah dikendalikan oleh orang lain. Makanya orang yang tidak sadar sering menjadi apa kata orang tentang dirinya. Baperan, tersinggungan, gampang marah, selalu takut untuk menjadi dirinya sendiri dan senangnya menjadi orang lain. Dia tidak pernah berhasil menjadi dirinya sendiri. Itu ciri orang yang tidak sadar. Makanya Nabi Muhammad mengajak kita untuk melakukan perjalanan. Kemana? Menuju Sidratil Muntaha. Menuju puncak kesadaran. Supaya apa? Supaya kesadaran itu nggak hilang. Tidak dicuri oleh Rahwana. Ada orang yang marah, kehilangan kesadaran. Ada orang sakit hati, kehilangan kesadaran. Ada orang mengeluh, kehilangan kesadaran. Itu refleksi dari ketidaksadaran. Dan orang-orang yang semacam ini jelas belum merdeka. Jadi jangan buru-buru mengatakan kita sudah merdeka. Pawai, karnaval, macam-macam. Sesekali cobalah duduk. Makanya hari ini saya rekam ceramah ini supaya saya bisa menginspirasi untuk menjawab satu pertanyaan. Apakah Anda sudah merdeka atau belum? Kalau belum merdeka, bebaskan dirimu dari penjajahan. Dan siapa penjajahnya? Harus ketemu oleh dirimu sendiri. Kalau tidak bertemu, tidak menemukan penjajahnya, bagaimana kita bisa menyerang penjajah kalau belum ketemu?
Sampai sekarang bahkan banyak orang yang tidak tahu siapa penjajahmu yang sebenarnya. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau ada masalah, kembalikan masalah itu pada Sang Pencipta. Pencipta masalah. Siapa pencipta masalah? Pikiranmu. Berhasil nggak Sri Rama mengembalikan Dewi Sinta? Berhasil nggak? Gimana caranya? Ternyata Sri Rama tidak bisa berdiri sendiri. Sri Rama perlu bantuan Hanuman. Dan Hanuman itu adalah simbolisasi dari seorang guru, simbolisasi dari seorang utusan Tuhan, simbolisasi orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya belajar ilmu harus pada orang yang benar-benar tahu. Jangan pada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Itu bukan orang yang tahu. Dan bisa jadi malah dia menipu kita. Dan yang kayak gini, di semesta ini mohon maaf, jumlahnya banyak. Dan lucunya kita juga senang dengan pengetahuan-pengetahuan katanya. Senang dengan pengetahuan-pengetahuan pinjaman. Tapi begitu dikasih pengetahuan sejati malah kita menolaknya. Aneh. Saya ceritakan rasanya kopi. Saya ceritakan rasanya kopi. Ribuan orang yang datang mendengarkan ceramah tentang rasa kopi. Dan semua mengatakan setuju. Walaupun mereka nggak minum kopi. Yang ceramahnya pun nggak pernah minum kopi. Dari mana dia tahu rasa kopi? Ternyata dia baca buku tentang rasa kopi. Dia baca buku tentang rasa kopi, dihafalkan di otaknya, kemudian ceramahkan pada orang-orang yang belum pernah minum kopi. Dan semua setuju rasa kopi seperti yang dibicarakan oleh si pembicara. Dan jumlahnya yang mengikuti ceramah ini puluhan ribu. Disebutnya juga tabligh akbar. Tapi begitu saya mau bagikan kopi, hilang semua. Padahal Anda akan merasakan kopi kalau saya bagikan kopi dan Anda menerimanya. Betul nggak? Mau dikasih minum kopi semuanya ngilang. Padahal rasa kopi itu baru akan Anda rasakan tepat saat Anda minum kopi. Bukan ketika Anda ikut seminar tentang penjelasan rasa kopi. Kenapa kita seperti itu? Karena kita belum merdeka. Kita terkungkung oleh rasa takut. Karena kita terkungkung oleh kebanyakan orang. Kan kebanyakan orang seperti itu. Anda ikut aja yang banyak. Yang banyak itu belum tentu benar loh. Apalagi yang sedikit. Betul apa tidak? Jadi Sri Rama berhasil menangkap Dewi Sinta. Dengan bantuan siapa? Hanuman. Apa yang dilakukan Hanuman? Membuat jembatan menuju negeri Alengka. Jembatan itu apa? Itulah yang dalam Quran keren sekali disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya harus ketemu jembatan itu. Simbolisasinya jelas, rambut dibelah 7. Makanya angka 7 diabadikan menjadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Tanya tuh yang pulang haji kemarin. Ngerti nggak simbolisasi di belakang angka 7? Mana rambut dibelah 7 itu? Saya pernah dialog dengan ayah saya waktu saya kecil. Karena ayah saya kalau ngajar ngaji selalu nakut-nakutin saya. Supaya saya jadi anak soleh. Dan kita ini produk rasa takut sebetulnya. Sama mungkin pelajarannya seperti saya. Supaya soleh, supaya rajin, supaya hormat kepada mereka, saya selalu ditakut-takuti. Ini katanya dunia, ini katanya sorga. Di sini membentang jembatan. Rambut dibelah 7. Dan di bawah itu adalah api yang menyala-nyala. Saya bilang sama bapak saya, Allah tuh gak ada kerjaan ya pak. Kenapa? Bikin jembatan, kok rambut dibelah 7? Ya kalau kita jatuh salah Allah. Kekecilan bikin jembatannya. Rambut dibelah 7. Karena selalu dulu memahami setiap simbolisasi itu dipahami secara letter luck begitu. Dulu. Ternyata begitu saya bongkar rahasia Quran, oh ternyata Shiratal Mustaqim itu adalah rambut dibelah 7 dan ada pada setiap manusia. Siapa yang sudah menemukan yang 7 dalam dirinya, ketemu pasangan yang 10 pada dirinya, 10 ketemu 7, merdeka. Jadi 17. Itulah jalan menuju kemerdekaan. Biarinlah. Gak ngerti sekalian. Biar pusing gitu. Kalau dengar ceramah saya pusing itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan.
ada tanda-tanda kelahiran yang kedua. Tapi kalau dengar ceramah saya pusing enggak, bingung enggak, ngerti juga enggak, lah itu enggak ada hidayah itu memang. Jadi saya doakan semoga ada hidayah ya. Karena hidayah itu sederhana kok. Kata Quran, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Hidayah itu mulailah dari memasangkan telingamu untuk mendengar. Jadi mau memasangkan telinga saja sudah pintu hidayah itu. Belum masuk baru pintunya. Ya kalau udah ketemu pintunya, pintunya juga masih terkunci, gimana mau masuknya? Temukan dulu kuncinya, baru buka pintunya, baru masuk. Masuk apakah akan menemukan hidayah? Belum tentu. Yang masuk saja belum tentu, apalagi yang nggak mau masuk. Makanya perjalanan kita itu luar biasa sebetulnya, ya. Tetapi tidak usah takut, ya. Tidak usah takut, karena tidak ada yang sulit. Semua itu sebetulnya mudah, kalau kita berpikirnya mudah. Mudah dan sulit itu soal pikiran saja sebetulnya. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya apa? Setelah dibentangkan jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian ditariklah sang Dewi Sinta kembali kepada sang Rama di bawah bantuan seorang guru namanya Hanuman. Nih pertanyaan saya. Sekarang kesadaran kalian yang ada di sini sedang ada nggak di sini? Sedang ada nggak di sini? Nah, kalau kesadarannya tidak ada, siapa penguasa kita? Ya penguasa kita Rahwana. Si Dasamuka pakai topeng. Pura-pura bahagia padahal enggak. Pura-pura soleh padahal enggak. Pura-pura beriman padahal cuma ngaku. Pura-pura muslim padahal bukan Islam yang sebenarnya. Nah, masuklah pada yang namanya kepura-puraan. Nah, orang yang pura-pura jelas dong tidak asli. Orang yang pura-pura jelas dong palsu. Nah, inilah si Dasamuka. Siapa penguasanya? Penguasanya adalah Rahwana. Jadi kalau begitu, Rahwana itu lambang dari pikiran kita. Jadi kalau begitu, apakah Rama ada di sini? Apakah Dewi Sinta ada di sini? Apakah Rahwana ada di sini? Yuk sekarang tanya, siapa penguasa dirimu? Sinta atau Rahwana? Boleh dijawab dulu. Sinta atau Rahwana? Gak apa-apa, menjawab suka-suka aja, nanti juga dibuktikan oleh saya. Karena kajian kita ini bersifat saintifik. Semua yang saya sampaikan akan dibuktikan. Cuman perlahan membuktikannya, supaya step by step ngertinya. Nah, pertanyaan berikutnya, kita tahu sekarang siapa penjajah kita? Jangan-jangan penjajah kita adalah Rahwana yang ada dalam diri kita, si Dasamuka. Sepanjang kita dijajah oleh itu, berarti kita belum bebas merdeka. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kalau di dalam diri kita ada penjajah yang namanya Rahwana, berarti diri kita selama ini masih jadi budak. Budak bagi siapa? Budak bagi penjajah kita. Karena di zaman dulu juga orang yang dijajah pasti jadi budak. Dan penjajahnya ya menjadi tuan. Yuk, sekarang saya mau nanya. Siapa penentu nasib kita? Siapa? Diri sendiri? Betul? Oke. Katanya yang menentukan nasib Allah. Siapa yang menentukan rezeki kita? Diri sendiri? Katanya yang menentukan rezeki Allah. Siapa yang menentukan umur kita? Diri sendiri? Selama ini kita ini dijajah oleh doktrin-doktrin, dogma-dogma yang datang kepada kita, dan kita izinkan kebodohan kita untuk menerimanya. Saya mau nanya sekarang, mau nggak punya Tuhan yang ngasih rezeki kepada si A 1 juta, si B ini 10 juta, si C ini 100 juta nih, karena hidungnya gede. Ini aduh hidungnya kecil, udah deh 10.000 aja. Mau nggak punya Tuhan yang semena-mena gitu? Mau? Saya kasih tahu pada kalian semua, Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua umatnya. Loh, kenapa rezeki Anda berbeda? Anda yang menentukan. Coba belajar ngaji itu rada waras sedikit, ya. Umur katanya ditentukan oleh Allah. Lah kalau umur ditentukan oleh Allah, di Okinawa di Jepang sana, rata-rata usia mereka di atas 96 tahun, bahkan mereka masih bisa gendong padi, gendong hasil pertanian, itu umur 95 tahun, masih naik sepeda. Pernah ke Okinawa? Susah kalau cerita sama yang belum.
Rata-rata umur 95 tahun. Nah kalau orang sana 95 tahun, kemudian orang sini umurnya 65 tahun, kemudian tiba-tiba kepada Allah bilang, ya Allah kan yang menentukan umur engkau. Mau punya Allah begitu? Mau punya Tuhan begitu? Orang sono 95 tahun, orang sini, udah kata Tuhan, jangan ribut, 65 aja. Mau begitu? Jadi sekali lagi banyak sekali yang menjajah kita, termasuk kepercayaan yang kita percayai, padahal sebetulnya itu bukan kebenaran, cuman kebohongan yang diulang-ulang, yang lama kelamaan kita anggap itu kebenaran. Kan itu persoalan kita. Jadi sebetulnya penjajahan yang paling mencengkram kita sekarang ini adalah paradigma, sistem kepercayaan kita. Makanya banyak orang yang bingung, ya. Udah kamu berusaha dong, masa kamu gak punya uang? Lah saya ini memang rezekinya segini, sudah ditentukan Tuhan. Akhirnya Tuhan selalu menjadi kambing hitam dari kemalasan kita sendiri. Yuk kalau saya tanya sekarang, suka sholat kalian? Suka? Oke. Itu sholatmu diterima gak sama Allah apa tidak? Jawab dong, diterima apa tidak? Belum tahu? Berarti kita masih dijajah oleh keraguan kita sendiri. Itu namanya judi. Judi itu bukan main kartu, bukan sabung ayam. Itu tidak terlalu bahaya kalau bagi saya. Yang paling berbahaya dari judi itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saya tanya, nanti kalian kalau mati, selamat apa celaka? Gimana Allah? Itu sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Gimana Allah? Hajimu mabrur atau mabur? Gimana Allah? Semua gimana Allah? Harusnya pastikan oleh dirimu sendiri. Kalau saya pastikan sholat saya diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Loh, saya bisa ukur kok. Sholat itu kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu kau lakukan, kalau engkau melakukannya benar, kamu akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan tujuan, sholat itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan sholat? Terbebas dari keji dan munkar. Kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah damai, tidak nyalahkan orang, tidak usil pada orang, itu indikator sholat itu diterima. Ukur oleh kita, pastikan kita tahu bahwa sholat kita diterima. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tanya saja dirimu sendiri. Ini orang bijaksana sudah sampai ke sana. Jangan Allah menjadi sasaran terus, sasaran untuk menumpahkan kebodohan kita sendiri. Makanya banyak orang yang kalau ceramah dipungkas dengan wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Kalau begitu nggak usah ceramah. Ya sama aja dengan, coba saya tanya nih, kalian ngerti nggak? Alif lam mim, apa artinya? Kalau lihat terjemahan yang ada, hanya Allah yang tahu, betul? Sekarang alif lam ro, apa? Terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad, terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Coba baca itu. Ha mim, sama, hanya Allah yang tahu. Ain sin qaf, hanya Allah yang tahu. Arabnya beda-beda tapi Indonesianya sama, hanya Allah yang tahu. Dan semua kita sepakat untuk menerima itu tanpa pikiran yang cerdas. Sekarang saya akan mengajak berpikir sedikit aja, nggak usah pintar-pintar. Lihat semuanya ke sini. Quran ini petunjuk bukan? Buat siapa? Buat manusia. Dari siapa? Dari Allah. Nah, Quran ini ibarat rambu-rambu lalu lintas. Petunjuk. Persis seperti rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang bikin rambu lalu lintas? Polisi bukan? Polisi yang bikin. Siapa yang menggunakan? Pengendara bukan? Makanya harus lulus SIM-nya. Makanya di tes itu lulus SIM, pasti ada ujian. Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Makanya yang lulus tes SIM-nya nyogok, pasti ditilang. Lihat saya semuanya. Kalau itu rambu, kita nggak ngerti. Boleh tanya nggak sama polisi? Pak polisi, rambu ini maksudnya apa? Kok tanya saya? Kan Bapak yang bikin.
Loh kok kamu tanya? Biar saya ngerti, supaya saya tidak salah jalan. Baik, kata polisi. Apa jawaban polisi? Hanya polisi yang tahu. Jadi ini polisi bikin rambu-rambu, hanya polisi yang tahu. Ngapain disebarkan ke masyarakat? Allah bikin alif lam mim, alif lam ra dan lain sebagainya, hanya dia yang tahu. Ngapain disampaikan pada Rasulullah? Ngerti maksud saya? Biar pusing kalian. Habis ini kalian kan akan mikir. Jadi kalau gitu alif lam mim apa? Cari aja sendiri, enak aja. Saya nyarinya juga berpuluh-puluh tahun. Saya udah kesana kemari tuh. Saya nyari, katanya ada di sini yang ngerti, ada di sini ngerti. Udah saya temui semua, nggak jelas. Saya tanya langsung aja sama yang bikinnya. Bisa, loh Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Kemana aja selama ini? Nggak usah tanya keluar. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Keluar terus. Emang ini di luar banyak yang tahu? Belum tentu. Yang pura-pura tahu banyak. Saya sudah membuktikan. Puluhan tahun saya cari ilmu, diusir terus, dan orang yang tidak tahu kalau ditanya malah marah. Itu. Makanya kalau saya ngaji 120 pesantren, jangan terkecoh oleh saya. Bukan saya hebat. Ngaji 120 pesantren itu waktunya juga cuma 120 hari kok. Jadi sehari satu pesantren. Hebat apaan? Saya tanya ke pesantren ini, saya ingin belajar sholat khusyuk, ada nggak di pesantren ini? Oh, belum waktunya, kamu masih kecil. Oh, jadi sholat khusyuk harus nunggu ubanan gitu. Ya udah, saya pergi satu pesantren. Saya datang ke pesantren lain lagi, saya tanya, gimana caranya supaya nanti kalau saya mati, saya tidak buta? Karena yang saya tahu dari Quran surat Al-Waqiah, saat nyawamu di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Pertanyaan saya, siapa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan apa yang harus saya lihat? Dan apa jadinya kalau saya tidak bisa melihat? Itu pesantren kedua. Wah, katanya itu ilmu tinggi. Lah, kenapa buka pesantren? Jadi kalau begitu di pesantren ini ilmunya memang tidak sampai ke situ. Ngapain buka? Kalau cuma belajar bahasa Arab, A, I, U, Ba, Bi, Bu, nggak usah buka bentuk pesantren. Ya isinya kalau buka cuma belajar membaca terus buat apa? Pertanyaan yang mendasar bagi kita ini sekarang, kita dijajah oleh kebodohan. Kita ingin keluar dari kebodohan kita sendiri. Betul? Yuk. Jadi alif lam mim artinya apa? Alif lam ra. Hanya Allah yang tahu. Nerima kalian? Wah, kemarin nerima. Setelah dijelaskan begini baru mikir, oh iya ya. Kalau hanya Allah yang tahu, ngapain difirmankan ke kita? Bukankah itu petunjuk buat kita? Betul nggak? Ini saya cuma mengajarkan kritis saja. Karena ciri manusia abad 21 itu 5. 1 kritis, 2 kreatif, 3 kolaboratif, yang 4 komunikatif, yang kelima compassion. Cinta kasihnya besar. Ya tahu, kenapa ada orang yang mengatakan manusia abad 21 cinta kasihnya besar? Semoga saja anak-anak yang terlahir sekarang ini anak-anak yang berkesadaran. Yang sudah melewati beberapa fase kehidupan di kehidupan yang dulu. Lahir jadi anak yang berkesadaran sekarang. Semoga aja. Karena harus diputus itu, satu generasi. Karena ketidaksadaran ini diwariskan terus-menerus, mengerikan. Baik, bisa dilanjutkan? Sudah berapa yang saya ceritakan tentang penjajahan tadi? Dijajah oleh orang, tidak pernah jadi diri sendiri, dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh pikiran. Banyak gak? Nah, dikit-dikit nanti kebuka semua. Oh, ternyata pulang dari sini bikin daftar penjajah. Yang dijajah itu juga. Oke. Makanya pertanyaannya harus dijawab. Apa saja yang memperbudak kita? Harus dijawab. Nanti selesai kuliah di sini terjawab semuanya. Baik, kita lanjutkan dulu. Para sahabat, terus apa gunanya kebebasan? Masih ingat gak dulu? Lihat saya semuanya. Dulu kan gadis semua kan sebelah sini. Waktu gadis kan pengen nikah. Saya mau nanya jujur nih, setelah nikah pengen apa? Hah? Sendiri pengen bersama. Setelah bersama, nyesel. Enakan sendiri. Itu kan angan-angan saja, karena nggak tahu ilmunya. Sendiri ya tidak belajar menerima perbedaan, karena sendiri. Begitu bersama, disaktu kasurkan dengan orang yang berbeda, mulai mikir. Karena nggak ada ilmunya.
Saya belajar tentang, saya baca buku judulnya From Sex to Consciousness, Super Consciousness, From Sex to Super Consciousness, bahasa Inggris. Jadi cerita tentang mengapa perempuan itu, ya, maaf, lebih kuat keinginan untuk seksnya dibandingkan dengan laki-laki. Gara-gara itu banyak sekali klinik yang menyediakan obat kuat. Betul nggak? Berkah nggak itu? Betul nggak? Coba di mana-mana ada aja. Pokoknya ejakulasi dini, hubungi si A, kan gitu kan? Betul nggak? Lah ya, pokoknya jamu-jamu yang kayak gitu terselubung tapi laku itu. Makanya kalau orang pergi ke sana biasanya pakai masker, pakai peci, pakai jas buat naro. Karena ternyata itu nggak tahu di pesantren mana itu. Lihat saya semuanya. Allah itu coba menciptakan perbandingan kekuatan, mohon maaf, biologis laki-laki dan perempuan menurut riset. Laki-laki itu cuma 2 kali, perempuan itu 10 kali. Maka laki-laki harus mengimbangi 2 kali 5, bukan? Betul nggak? Siapa pencipta itu? Allah. Kenapa laki-laki itu alat kelaminnya tidak sensitif? Mengapa laki-laki itu alat kelaminnya sensitif? Karena laki-laki itu tidak melahirkan. Kenapa perempuan itu tidak sensitif? Karena perempuan itu melahirkan. Kalau sensitif, sakit. Tidak sensitif aja sakit. Hebat tuh Allah tuh. Karena dipakai untuk melahirkan, dibuat seperti itu. Nah sekarang, kenapa kita menjadi sibuk cari obat kuat? Yang dibutuhkan cuma satu. Gimana saling mengenal? Gitu aja kok. Tidak akan ada perceraian kok kalau saling mengenal. Udah, nanti saya bicara itu ya secara khusus. Ini masih kemerdekaan ini. Ini ilmu mahal sebetulnya, tapi nyelinap sedikit barusan di kepala saya. Baik, kita lanjutkan dulu. Makanya, ya, seks itu bukan harus menimbulkan kita jadi kecanduan, tapi seks itu harusnya bisa menimbulkan kesadaran. Ini penting nih untuk diketahui. Tetapi saya tidak akan cerita ini. Kalau cerita ini langsung matanya, nanti itu ya, kita bahas tersendiri. Tapi syaratnya nggak boleh ada anak kecil ya. Baik, apa sih gunanya kebebasan? Lihat saya semuanya. Cinta itu harusnya saling memberi sayap. Kenyataannya cinta itu malah saling mengikat. Buktinya apa? Dulu ketika sendiri bebas. Loh ketika sudah menikah menjadi tidak bebas. Siapa yang pengen menikah? Siapa? Kita, lu saja kali, gue kagak. Ya kita juga yang pengen. Tapi setelah masuk ke situ kemudian terpenjara, nggak ada ilmunya, baru tahu. Jadi bisa jadi pernikahan pun menjadi satu kerangkeng baru yang membuat kita terjajah. Betul apa tidak? Makanya bagus ya kalau sebelum nikah itu belajar dulu ilmunya supaya tidak saling menjajah. Karena begitu masuk ke situ penjajahan terjadi. Lalu kebebasan menjadi tidak ada lagi. Nah pertanyaannya, untuk apa sih kebebasan? Kebebasan itulah yang akan membawa kita kepada tanggung jawab. Pertanyaannya apa tanggung jawab? Apakah tanggung jawab itu kewajiban? Tanggung jawab tidak sama dengan kewajiban. Ayo lihat saya semuanya. Kenapa kalian sholat? Saya bertanya semua orang yang sholat, jawabannya sama. Apa? Karena sholat adalah kewajiban. Oh, perintah Allah. Yuk kita lihat wajib itu apa definisinya. Wajib itu apa definisinya? Dilaksanakan dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan dapat siksa. Gitu? Jadi Allah saja disifati seperti sifatmu. Gak sopan tuh manusia. Kan yang punya sifat begitu kan kamu. Kalau orang baik sama kamu, kamu baik sama orang. Kalau orang tidak baik sama kamu, kamu dendam sama orang. Yang punya sifat itu kan elu. Mau punya Allah begitu?
Mau punya Tuhan begitu? Kalau kita baik pada dia, ngasih pahala. Kalau kita nggak baik sama dia, dia ngasih siksa. Percaya nggak ada Allah yang maha menyiksa? Bukankah Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Tapi karena kita bodoh, di satu sisi kita mengatakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sisi lain kita diajarkan begitu, nerima juga. Karena kita dijajah oleh kebodohan kita sendiri. Saya tanya lagi kalau begitu sekarang, semoga berubah jawabannya. Jadi kenapa Anda sholat? Mengikuti perintah Allah. Dirubah aja dari tadi. Ya dirubah dari tadi sedikit. Tadi wajib, sekarang mengikuti perintah Allah. Itu juga jawabannya. Jarang saya mendapatkan jawaban kenapa Anda sholat? Karena saya mencintai Allah. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh sholat. Kenapa Anda butuh? Karena saya merasakan kenikmatan sholat. Pertanyaan berikutnya, benarkah Anda sudah merasakan nikmatnya sholat? Yuk. Biasa ngomel, gak ngomel, gak enak. Biasa bangun pagi, bangun siang, gak enak. Biasa sholat, kemudian tiba-tiba gak sholat, gak enak. Kenapa Anda sholat? Karena biasa sholat. Makanya ketika sholat, buru-buru. Karena sepanjang sholat, tidak merasakan nikmatnya sholat. Baru nikmatnya sholat setelah sholat. Begitu selesai sholat, alhamdulillah udah sholat. Ini bukankah penjajahan? Ini penjajahan. Kita dijajah oleh kebodohan kita sendiri. Pertanyaan berikutnya, apa tidak ingin gitu sholat itu karena kemerdekaan kita sendiri? Sholat itu karena saya merasakan nikmatnya sholat. Sholat itu karena saya cinta kepada Allah. Allah saya cinta pada saya, masa saya nggak cinta sama Allah? Naik sedikit jawabannya, merdeka. Jadi kalau kita melakukan ibadah cuman karena pengen surga takut neraka, kita itu sudah menindas diri kita sendiri. Makanya dalam teori motivasi ada 3 tingkatan motivasi. Yang pertama reward and punishment motivation. Yang kedua need motivation. Yang ketiga adalah love motivation. Jadi motivasi yang paling sederhana adalah melakukan sesuatu itu karena ingin dapat sesuatu, takut dapat siksa. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Bayangkan kalau kita punya perusahaan, titipkan perusahaan kita sama orang begitu. Ada kita kerjanya bagus, nggak ada kita kerjanya nggak bagus, rusak perusahaan kita. Tapi titipkan sama orang yang senang bekerja, cinta bekerja, energetik ketika bekerja. Karena dia menemukan personal genius zone-nya ketika bekerja. Jenius dia di bidangnya. Titipkan pekerjaan sama orang seperti itu, pasti berkembang. Gitu. Jadi, pertanyaan berikutnya dari saya. Ada yang PNS nggak? Di sini? Polri? TNI? Pegawai? Karyawan? Apapun peran Anda, bukan saya mau pisah-pisahkan. Pertanyaan saya satu aja. Senang nggak dengan yang Anda kerjakan? Begitu menghadapi hari Senin, Senin. Jadi bekerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan perlu waktu Sabtu Minggu buat berlibur, dia sedang dijajah oleh dirinya sendiri. Orang kayak gini, kerja dimanapun tidak akan berkembang. Jadi seakan-akan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu adalah saat dimana tidak bahagia dan perlu 2 hari untuk bahagia. Katanya berlibur. Saya tiap hari libur. Makanya susah cari saya. Karena tiap hari libur. Saya ngajar senang. Saya ngajar fisika, yang hobi saya fisika, senang. Saya ketemu mahasiswa, senang. Saya bekerja tidak cari uang. Karena uang itu nggak perlu dicari. Saya bekerja menjadi pelayan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya bekerja karena saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya. Uang gak usah dipikirin. Tiap tanggal 1 selalu ada. Ngapain dipikirin? Disitulah akan muncul namanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Paham? Oke, senang gak jadi ibu rumah tangga? Senang masak? Senang nyapu? Senang nyuci? Senang? Kadang-kadang. Berarti ditindas ini oleh diri sendiri, nggak merdeka. Yang senang itu senang itu sambil nyanyi, ya nyanyi senang.
Nah, saya kasih tahu, apapun yang kita kerjakan, kalau senang, berarti kita sudah merdeka. Kalau tidak senang, berarti tidak merdeka. Cari pekerjaan yang menyenangkan. Saya selalu ngasih tahu sama mahasiswa saya, kalau Anda tidak suka fisika, jangan belajar fisika. Saya lihat mahasiswa ya, kalau dikasih PR, semuanya berubah wajahnya itu. Menakutkan. Berarti dia tidak senang. Harusnya begitu dikasih PR, langsung nyalamin saya. Terima kasih Bapak, banyakin lagi PR-nya. Harus kan begitu. Betul nggak? Duh, subhanallah. Sebetulnya penjajahan-penjajahan yang semacam ini dalam kehidupan kita masih banyak. Terutama kita dijajah oleh keinginan-keinginan kita. Betul? Yes. Lanjut. Apa tanggung jawab itu? Perhatikan saya. Jadi sebetulnya tanggung jawab itu adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap segala situasi. Ulangi. Tanggung jawab itu adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap segala situasi. Itu namanya tanggung jawab. Tanggung jawab bukan kewajiban. Nah, kenapa kita perlu bebas, perlu merdeka? Karena reaksi kita terhadap situasi itu menentukan. Nah, orang yang belum merdeka, reaksinya selalu buruk terhadap situasi. Orang yang sudah merdeka, reaksinya selalu positif terhadap segala situasi, apapun situasinya. Yuk, sekarang saya tes. Pernah ke pasar? Oke. Lagi hari-hari begini ke pasar? Pernah? Oke. Saat pergi ke pasar, hari panas seperti ini. Tiba-tiba gerimis, bahkan hujan besar. Jujur ya? Jujur ya? Berubah nggak perasaan kita? Jujur, jawab. Ngomel nggak? Pertama berubah perasaan, berikutnya ngomel. Duh, siang-siang gini hujan. Anda tidak merdeka. Karena Anda masih melekat pada keinginan Anda. Anda ingin hari itu panas. Ketika hujan, Anda tidak menerima. Anda tidak punya tanggung jawab. Reaksi Anda terhadap situasi buruk. Jadi, sebetulnya keseharian kita itu bisa dideteksi, bisa dilihat. Orang yang sudah suci pikirannya, orang yang sudah suci jiwanya, bukan orang yang pakai baju kain suci, bukan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, dia selalu tanggung jawab. Jadi tidak pernah reaktif terhadap situasi, justru responsif terhadap segala situasi. Jadi aslinya setiap orang itu kelihatan saat dia berhadapan dengan situasi yang dia tidak ingin. Kalau ketemu orang yang baik sama kita, gimana perasaan kita? Senang. Nah, sekarang bertemu dengan orang yang tidak baik sama kita, bagaimana perasaan kita? Jujur, kesal. Betul? Berarti siapa penjajah kita? Keinginan kita. Ingin semua orang seperti yang saya mau. Bukankah itu penjajahan? Dan setiap hari kita dijajah oleh yang seperti itu, lalu tidak pernah keluar dari belenggu penjajahan yang semacam itu. Lalu kita akan menyebut diri kita sudah merdeka? Para sahabat, kalau begitu, gimana sih cara kita mengisi kemerdekaan itu? Ini katanya sudah merdeka kan? Nah, merdeka secara fisik, yes. Dan sekarang pekerjaan besar itu kita memerdekakan pada penjajahan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Ini yang paling berat. Karena apa? Melawan orang yang di luar itu tidak lebih sulit daripada melawan orang yang di dalam. Makanya kata Nabi Muhammad, jihad yang paling akbar adalah melawan dirimu sendiri. Jadi sekalipun orang tua kita sudah menumpahkan darah dan keringat untuk merebut kemerdekaan fisik ini, tetapi ada jihad yang lebih besar lagi setelah itu, adalah melawan seluruh episode penjajahan yang dibangun oleh kita sendiri. Baik, sekarang saya ingin bicara. Jadi, apakah hidup kita hari ini sudah tanpa penindasan? Apakah hidup kita hari ini dengan kegembiraan? Apakah hidup kita hari ini sudah dengan nyanyian? Apakah hidup kita hari ini sudah dengan tarian? Maaf ya, mungkin pernah ada yang ngajarin sama kita, dengarkan musik itu haram. Pernah dengar itu? Dilakukan? Coba pikirkan sederhana, lihat saya semuanya. Yang dengerin musik itu siapa? Nih, telinga. Ini telinga. Kenapa telinga bisa mendengar?
Jawab dulu, kenapa telinga bisa mendengar? Karena ada ruh, pinter. Karena ada nafas. Karena ada nafas, telinga kita bisa mendengar. Kalau nggak bernapas, telinga kita tidak bisa mendengar. Orang mati punya telinga, nggak bisa dengar, udah nggak ada bernafas. Jadi kenapa bisa mendengar? Jawabannya apa? Yes, karena bernafas. Siapakah nafas itu? Kan Allah jelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku berdiri tegak, mengurus, mengatur dirimu, bahkan tidak pernah meninggalkan kamu. Bahkan saat kamu tidur, aku nggak pernah tidur. Saat kamu ngantuk, aku pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku nggak pernah tidur, aku nggak pernah ngantuk. Cek pada diri kita sekarang. Saat kita tidur, mata tidur, telinga tidur, mulut tidur, pikiran tidur, seluruh organ tubuh kita tidur. Satu-satu yang nggak tidur adalah nafas kita. Nggak usah jauh-jauh cari Allah, nggak usah jauh-jauh, Allah bersamamu. Wujud kehadirannya adalah nafas. Yuk, gara-gara kita bernapas, telinga kita bisa mendengar. Saya tanya sekarang, mendengarkan musik itu menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan bukan? Apa tidak boleh telinga ini mendengarkan sesuatu yang menyenangkan? Bukankah kita mendengarkan ada Allah yang mendengar di sini? Siapa yang mendengar kalau begitu? Bukankah alo-alo juga? Kok berani-beraninya menyatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh? Saya sampai hari ini nanya orang-orang yang bilang nggak boleh itu nggak jelas alasannya. Cuma dari sonoannya aja begitu. Bukankah kita jadi dijajah oleh kebodohan kita sendiri? Betul? Padahal mendengarkan musik sudah terbukti bisa menimbulkan endorfin, dopamin, serotonin, oksitoksin, semua zat cinta, zat kebahagiaan, ya, untuk menghilangkan rasa nyeri dalam tubuh. Itu dengar musik itu bisa. Musik itu bisa menjadi healing, dan itu luar biasa. Inilah karena kita dijajah oleh kebodohan kita sendiri dan tidak mengizinkan daya kritis kita untuk berpikir. Akibatnya apa? Seperti itu yang terjadi. Kita dijajah oleh belenggu yang melekat dalam diri kita sendiri. Baik, ya. Kalau begitu, apakah selama hidup kita masih menindas diri kita sendiri? Apakah kita sudah bebas dari penindasan selama hidup? Yuk sekarang, sumber-sumber penindasan semua adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Kita buktikan. Saya ingin suami saya begini, 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 begini. Ternyata suami saya begitu. Saya tanya, nerima atau menolak? Jujur, sebelah sini, nerima apa menolak? Menolak kan? Bukankah itu adalah penindasan? Pada siapa? Karena ketika kita menolak, menderita nggak kita? Ketika kita menolak, kita pusing nggak? Ketika kita menolak, sedih nggak kita? Ketika kita menolak, marah nggak kita? Marah, sedih, dan lain-lain akibat penolakan. Saat kita menolak, sebetulnya kita sedang melakukan penindasan pada diri kita sendiri. Siapa yang menindas? Keinginan kita. Karena ingin suami saya begini. Ketika suami saya begitu, tidak menerimanya. Sekarang saya tanya, gimana caranya membebaskan diri dari penindasan itu? Gimana caranya? Terima. Sesederhana itu kok. Dari menolak diganti menjadi menerima. Saat itu kita akan menemukan kemerdekaan diri. Dan pastikan pada diri kita, bahagia adalah pusatnya pada diri saya. Bahagia tidak boleh dibawa siapapun. Bahagia tidak boleh bergantung pada siapapun. Ini pelajaran-pelajaran yang sangat luhur yang diajarkan semua tradisi agama yang selama ini tidak mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak ibu bapak, mohon maaf, sholat duhur itu jam 3, pernah? Pernah. Jam 3:4 itu ada azan sholat asar. Apa komentarnya? Duh, baru aja duhur sudah asar lagi. Bahagia nggak kedatangan waktu asar? Nggak bahagia. Penindasan itu. Penindasan bukan? Penindasan. Kenapa tertindas? Apakah Allah menindas kita dengan mewajibkan sholat? Atau kita tidak tahu ilmunya sholat? Karena kita tidak rindu pada sholat, belum merasakan nikmatnya sholat. Begitu ada datang waktunya sholat, kita menjadi enggan. Bukankah itu penindasan? So, kalau saya uraikan, satu kata penindasan ini jadi banyak. Pertanyaan berikutnya, apakah hidup kita sudah penuh dengan kegembiraan? Tahu artinya gembira? Ya kalau nggak tahu jangan jawab.
Gembira, ya, bahagia, bahasa lainnya, itu tidak sama dengan senang. Senang itu mendapat, sedangkan bahagia itu justru melepas. Bahagia itu adalah kondisi pikiran yang sudah tenang ketika mendapatkan yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan. Itu namanya bahagia. Bahagia itu nggak meluap-luap, tidak begitu. Yang kita selama ini sebut bahagia itu sebetulnya senang. Punya rumah baru, senang. Punya duit banyak, senang. Sehat, senang. Nah, semua yang kita dapat menimbulkan senang, itu bukan bahagia. Bahagia nggak ada kaitannya dengan senang. Bahkan senang itu biasanya meluap-luap. Deng, turun lagi. Deng, gitu. Senang dengan sedih itu seperti itu, meluap-luap. Sedangkan bahagia itu adalah tantramnya batin saat mendapatkan yang diinginkan, saat mendapat yang tidak diinginkan dengan cara yang sama. Sudah begitu belum? Kalau sudah di titik ini, itu namanya merdeka. Saya berjuang melepaskan diri dari hal-hal yang semacam itu bukan dengan cara yang mudah. Karena apa? Saya sebelum mengajarkan sesuatu pada orang lain, ini harus terjadi dulu pada diri saya. Saya nggak mau mengajarkan sesuatu hanya berdasarkan pengetahuan palsu yang tidak terjadi pada diri saya. Nah, ini resep-resep yang luar biasa yang saya bagikan hari ini. Supaya kita di hari kemerdekaan ini benar-benar merdeka. Sudah 77 tahun kita merdeka. Masa nggak merdeka-merdeka? Yuk sekarang. Apa indikator merdeka? 1. Bersih dari segala prasangka. Betul? Prasangka menyiksa nggak? Prasangka menindas nggak? Prasangka membuat kita menderita nggak? Berarti kalau bersih dari prasangka, maksudnya apa? Bebas, suci. Saya kemarin ngasih contoh. Suami kita belum pulang. Biasanya pulang jam 8. Jam 8.30 belum. Jam 8.45 belum. Jam 9 belum. Karena memang menunggu itu kan membosankan. Makanya nggak usah menunggu sebetulnya. Nikmati aja hidup. Waktu biarkan aja berjalan. Tapi karena ada prasangka di sini, mulai gelisah. Betul nggak? Jangan-jangan jam 9 belum juga datang. 9:15 belum datang juga. Ditelepon gak ngangkat-ngangkat. Jangan-jangan. Padahal suaminya itu lagi di jalan tol, bannya bocor. HP-nya taruh di dashboard, sedang ngurusi ban bocor. Karena baru kali itu bocor ban, belum punya keahlian pasang ban. Cari di mana naruh kunci aja gak inget. Karena baru hari itu. Tapi karena prasangka, apakah prasangka sama dengan fakta? Faktanya dia sedang sibuk ngurusi ban. Prasangka kita kemana aja? Kita sedang dijajah oleh siapa? Nah, lo suka nggak dijajah oleh pikiranmu sendiri? Nah, itu berarti penindasan. Bagaimana kita menyebut kita sudah merdeka? Nah, yang kedua, ya, kita pun sering dijajah oleh sistem kepercayaan yang bodong. Banyak gak orang yang melakukan ibadah karena dia akan mendapatkan bidadari di surga? Banyak gak? Banyak gak? Banyak. Bidadari yang dia maksud itu adalah perempuan cantik kan? Bahkan ada yang mengatakan katanya nanti di surga itu kerjaan dia katanya memecahkan keperawanan. Ini barang suci yang bernama surga saja dikotori oleh pikiran-pikiran tentang itu. Mengerikan nggak? Dan lucunya kepercayaan bodong seperti ini banyak yang percaya. Ayat itu ada, yes, ada, saya baca. Tetapi pemahamannya tidak begitu. Akan disediakan 72, bahkan bidadarinya 72. Buat siapa bidadari? Buat bidadara. Lah kasihan yang sebelah sini. Seragam sudah 7 seminggu. Buat ngaji maksud saya. Ini kayaknya yang merah putih juga banyak nih stoknya di rumah. Seragam sudah 7 seminggu, tiap ngaji, tiap hari seragamnya ganti-ganti. Tasnya juga sudah tersedia. Sama seragamnya. Masa nggak kebagian bidadari? Padahal tidak ada majelis taklim laki-laki di Indonesia, ibu bapak. Saya tidak menemukan majelis taklim bapak-bapak, gak ada.
Semua majelis taklim ibu-ibu. Sudah dia tidak kebagian bidadari di surga, katanya penghuni neraka juga kebagian sebagian banyak perempuan. Ini apa-apaan? Tetapi yang bodong-bodong ini kan sebenarnya laku untuk nakut-nakutin. Dibikinlah ya macam-macam fatwa supaya nurut. Siapa yang mengizinkan suaminya poligami, dijamin gak dihisap masuk surga. Wah sudah. Karena memang pikirannya itu, ya sudah. Jadi makanan. Makanya orang bodoh makanan orang pinter. Orang pinter makanannya orang licik. Orang licik makannya orang jahat. Jangan masuk dari 4 kelompok itu. Masuklah jadi orang beruntung. Masuklah jadi orang baik. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang pinter. Jangan jadi orang licik. Apalagi orang jahat. Saling memakan. Gak boleh itu jadi orang pinter. Buat apa pinter? Gak dibutuhkan. Yang paling penting itu benar. Oke, lanjut. Sistem kepercayaan. Kok bidadari 72? Nah, ini nggak bisa saya ceritakan di sini, karena ini sudah masuk wilayah hakikat. Nanti saya ajarkan kalau ingin mengalami. Ibu yang sebelah sini, bapak yang sebelah sini bisa ketemu bidadari 72. Di mana? Di sini, saat ini sekarang. Gimana caranya? Cara gak saya kasih. Enak aja. Kalau mau tahu cara, harus ketemu secara pribadi dengan saya. Saya akan tunjukkan. Bidadari itu ada. 72, nggak kurang. Hebatnya bisa ditemui ibu, bisa ditemui bapak. Kalau kita bicara hakikat, tapi kalau kita bicara syariat, bidadari benar-benar bidadari. Yang ada di otak itu apa? Yang ada di otak itu selalu saja urusan itu. Di dunia aja sudah tiap hari makan obat kuat, masih mikirin bidadari yang kayak gitu lagi di akhirat. Gimana sih? Akhirat aja diracuni dengan kekotoran pikirannya sendiri. Maaf ya saya bicara ini karena lucu aja gitu. Jadi saya pengen bicara. Oke, lanjut dulu. Ya. Menjadi pribadi yang utuh. Itu merdeka. Menjadi pribadi yang utuh berarti menjadi diri sendiri. Sudah tidak baperan, sudah tidak tersinggungan, sudah tidak berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Ini penting. Karena selama ini hidup kita jadi orang lain. Bahkan kita pun, mohon maaf, gak enak kalau gak Jumatan. Apa kata tetangga? Gak enak kalau gak sholat. Apa kata tetangga? Semua yang dilakukan hanya apa kata orang tentang dirinya. Kapan dia menjadi tamu agung untuk menjadi dirinya sendiri? Padahal Allah mengatakan di Quran, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah sang arsitek agung yang menciptakan manusia berbeda-beda sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Karena semua manusia di dunia ini jenius di bidangnya.